Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa di tanggal 29 Desember 2023 di hari Jumat. Dan ini merupakan penutupan candle bulanan ya untuk minggu ini, juga penutupan candle minggu ini dan juga candle bulanan ya, candle bulan hari ini minggu ini di bulan Desember 2023 untuk menuju ke tahun 2024 ya. Dan saya ucapkan selamat menanti ya, selamat menanti hari malam tahun baru untuk teman-teman semuanya. Jadi semoga di tahun depan kita semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya untuk tahun depan di 2024. Oke, sekarang di sini saya akan updatekan seperti apa pandangan saya untuk hari ini di hari Jumat. Di sini saya akan hapus semua dulu ya. Jadi di zona salah satu ini dia tidak mampu untuk di breakout. Ini saya akan hapus semua dulu. Kemudian kita masuk ke time frame daily. Kalau kita lihat di time frame daily ya, dia sebenarnya sempat breakout di atas dari key level, namun ternyata candle yang berjalan di hari Kamis dia terjadi bearish. Dan saat ini di hari Jumat pun kembali terjadi pembentukan candle bullish ya. Jadi untuk lanjutannya ya, ketika dia mampu break di bawah dari 2065.67, maka potensi akan terjadi konfirmasi bearish engulfing ya, bearish engulfing untuk melakukan penurunan pada awal Januari ya, di tanggal 1 nanti. Dan untuk minggu depan di awal Januari akan ada news payroll yang akan rilis nanti. Nanti saya akan infokan newsnya di grup Telegram. Jadi di sini kita akan update dulu seperti apa pandangan yang akan kita perhatikan di hari ini ya. Jadi untuk saat ini ada key level juga di area 2078. Jadi kita coba masuk ke time frame 4 jam. Kalau kita lihat di time frame 4 jam saat ini harga tertahan di area resisten yang sudah di breakout ya, yang saat ini berpotensi sebagai support. Artinya untuk hari ini masih memiliki potensi untuk terjadi kenaikan. Dan di sini juga kita lihat ada candle konfirmasi ya, ini candle bullish konfirmasi untuk melanjutkan kenaikan apabila candle yang berjalan saat ini di time frame 4 jam juga terjadi bullish dan break di atas dari 2071 dan juga 2073 ya. Jadi itu akan kita perhatikan untuk hari ini. Jadi di sini saya akan buatkan zonanya. Ini kita jadikan sebagai zona buy 1 di harga 2065 dan 2068 ya. Oke, selanjutnya untuk zona buy kedua kita tempatkan di kisaran area ini. Kemudian zona buy ketiga kita tempatkan di area ini. Oke. Zona buy kedua yaitu di 2059 dan 2056. Kemudian selanjutnya untuk zona buy ketiga kita tempatkan di 2050 dan 2048 ya. Atau kita ambil saja di 2047. Oke, jadi ini untuk pantauan kita zona buy di SSD hari ini. Kemudian untuk zona sell satunya kita bisa ambil di area ini ya. Ini untuk zona sell 1 itu di harga 2075 dan 2078 ya untuk zona sell satunya. Kemudian untuk zona sell kedua kita tempatkan di area ini, itu di harga 2085 dan 2088. Kemudian untuk zona sell ketiga kita bisa lihat di pergerakan harga sebelumnya ya. Kita bisa ambil di area ini. Oh, ini area yang zona sell kedua ya. Ini kita bisa ambil di area atas di sini ya. Di close candle dan juga shadownya.
itu di 20.95 dan 20.98. Itu untuk zona sell kita. Oke, jadi ini adalah area-area yang akan kita perhatikan untuk hari ini ya. Jadi untuk skenario-nya, apabila nanti tertahan di masih kuat ya, masih kuat tertahan di sini di zona buy 1 yang merupakan resisten yang sudah di breakout ya. Jadi area ini adalah area RBS. Jika masih tertahan maka akan berpotensi untuk melakukan kenaikan. Dan apabila di zona salah satu ini dia tidak mampu untuk di breakout, maka akan berpotensi untuk mencari titik lower low kembali ya, yaitu di zona buy kedua. Karena kalau kita lihat skenario-nya di sini, jika ini saya hapus dulu. Nah, jadi kalau kita lihat dari pola pergerakannya ini, dia melakukan potensi koreksi ke area zona sell 1 sebagai titik secondary trendnya ya. Dia untuk mencari secondary trend untuk mencari primary trend berikutnya atau mencari titik lower low berikutnya ya. Jadi di sini nanti akan berpotensi untuk melakukan kenaikan ke zona sell 1 untuk mencari titik higher low, untuk kemudian melanjutkan kembali penurunan untuk mencari titik lower low-nya di zona buy kedua. Ini untuk skenario pertama. Namun untuk skenario kedua, apabila harga breakout ya, breakout di atas dari zona sell 1, maka akan berpotensi untuk melakukan kenaikan ke zona sell kedua, yang dimana di sini ada indikasi potensi terjadinya double bottom, double top ya. Dia berpotensi menjadi double top apabila tertahan di zona sell kedua untuk kembali melakukan penurunan dengan target tetap di zona buy kedua. Jadi seperti itu untuk pandangannya. Namun apabila harga mampu juga break di atas dari apabila dia cuman koreksi ke area ini kemudian lanjut lagi untuk melakukan kenaikan, artinya akan terjadi lanjutan kenaikan ya. Dan kalau kita lihat juga di sini dia sudah breakout dari trendline uptrendnya ya. Dia sudah breakout dari trendline uptrendnya. Jadi untuk skenario pertama tadi itu memiliki potensi besar akan terjadinya kembali penurunan. Jadi seperti itu untuk skenario nya. Dan selama harga masih di bawah dari 2075 2078, maka akan berpotensi terjadi penurunan lanjutan. Namun apabila dia breakout, maka breakoutnya ini gagal ya. Jadi gagal breakout untuk melanjutkan penurunan, atau ini terjadi fake breakout. Untuk skenario berikutnya, apabila nanti di menjelang sesi Amerika harga tidak sempat untuk melakukan ke sana salah satu, kemudian harganya mampu untuk melakukan zona buy kedua, maka kita bisa pantau area ini untuk melakukan buy dengan target di zona buy 1 dan juga di zona salah satu. Jadi seperti itu untuk skenario hari ini. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri saat ini setelah mencapai area 100.66, harga kembali melakukan kenaikan. Jadi di sini saya akan hapus dulu. Jadi kalau kita lihat di sini harga melakukan kenaikan, dan juga kalau kita lihat ya, dia breakout dari struktur downtrendnya. Jadi dia breakout dari struktur downtrendnya. Jadi ada potensi untuk indeks dolar kembali melakukan kenaikan. Namun ada key level yang harus diperhatikan di sini, yaitu support yang sudah di breakout, yang dimana apabila dia tidak mampu break di atas dari area ini, maka akan berpotensi kembali melakukan penurunan dengan target kemungkinan besar akan kembali ke area ini, dan juga di titik area ini ya. Ada 3 poin yang akan kita pantau untuk target penurunan dari indeks dolar. Atau untuk skenario berikutnya, ketika dia mencapai area 101.44 kemudian melakukan penurunan, maka di sini kita lihat ada potensi retest ke area resisten trendline yang sudah di breakout untuk menguji ya, untuk kembali melakukan kenaikan dengan target ke area 101.87. Jadi seperti itu untuk skenario nya. Jadi nanti kita akan perhatikan seperti apa perkembangan yang akan terbentuk. Dan untuk saat ini ada kondisi juga dia akan terjadi sideways untuk indeks dolar ya. Ini potensi sebagai area sideways untuk indeks dolar hari ini kalau memang dia tidak mampu untuk melakukan kenaikan dan break area yang ada di 101.44 dan 100.98 ya. Jadi seperti itu pandangannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.